Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, masih dikaruniai berbagai kenikmatan yang tak terhitung, terutama kenikmatan iman serta Islam, sehingga hari ini kita masih memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai umatnya, dan harapan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Setiap orang yang masih memiliki akal yang sehat, yang masih memiliki pemikiran yang benar, yang masih memiliki otak yang waras, maka tentu dari mereka pasti memiliki permasalahan, pasti memiliki persoalan-persoalan dalam kehidupan, pasti memiliki masalah yang berkaitan dengan keluarganya, tetangganya, saudaranya, temannya, dan sebagainya. Namun itu semua, ada orang-orang yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahannya itu dengan sangat mudah, dan ada di antara mereka yang bahkan sampai menjadi hilang akal, menjadi gila karena persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang masih memiliki otak yang waras, tentu memiliki keinginan apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita temui, kita ingin itu semua bisa kita atasi dengan mudah. Tentu persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah tidak lepas dari seberapa kita bisa menghadapi masalah ini dan seberapa kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya telah memberikan satu panduan, telah memberikan satu acuan, telah memberikan kabar gembira kepada kita bagaimana agar kita bisa menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Yaitu ada satu amalan yang di situ dikatakan, barang siapa yang membiasakannya maka akan terbebas dari permasalahan. Apakah amalan itu? Yaitu bacaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sebagai manusia
tentu memiliki dosa. Dan dosa bisa menjadi penyebab dari permasalahan kita, bisa menjadi penghalang kita dalam mendapatkan kehidupan yang nyaman. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk membiasakan membaca istighfar. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada 3 hal, ada 3 poin atau ada 3 keuntungan apabila kita membiasakan membaca istighfar. Yang pertama Nabi katakan, wa min kulli hammin farajan. Kesedihan-kesedihannya akan diberikan sesuatu yang menggembirakan, atau setiap kesedihan yang ia terima, yang ia alami, yang ia temui, maka akan diberikan satu kebahagiaan setelah itu. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhrajan. Dan dari setiap masalah-masalah hidupnya akan Allah berikan jalan keluar, akan Allah berikan kunci permasalahannya. Yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah akan berikan rezeki yang mungkin kita tidak pernah duga sebelumnya. Atau lengkapnya arti dari hadis itu adalah, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, barang siapa yang melanggengkan membaca istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan jadikan dalam setiap kesedihannya sesuatu yang menggembirakan. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari setiap kesulitan hidupnya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat manapun yang mungkin kita tidak pernah duga sebelumnya. Jadi jelas sudah bahwa sebetulnya permasalahan apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita temui, kuncinya adalah satu, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengakui dosa-dosa yang kita alami, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yaitu dengan mengucapkan istighfar. Tidak panjang, hanya astaghfirullahaladzim. Baca itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, berapa kali Pak kita harus baca istighfar? Kita sebagai manusia biasa tentu memiliki banyak sekali dosa. Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai orang yang maksum itu terjaga dari berbuat dosa. Beliau bersumpah bahwa dalam setiap hari itu tidak kurang 100 kali beliau membaca istighfar. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin setiap saat kita, setiap waktu kita, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, banyak sekali dosa-dosa yang kita perbuat melalui ucapan kita, perbuatan kita, bahkan mungkin dari perasaan hati kita. Maka dari itu, kalau boleh saya sarankan,
Minimal bagi kita membaca istighfar adalah 100 kali dalam setiap selesai sholat kita. Itu pun saya rasa bisa lebih daripada itu. Yuk mari kita bersama-sama membiasakan diri kita membaca istighfar dalam setiap waktu kita. Bahkan dalam setiap waktu kosong-kosong kita. Dalam setiap waktu-waktu yang mungkin kita sedang nganggur, kita istighfar. Tidak panjang kok, hanya astagfirullahaladzim. Kita baca itu, biasakan itu. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca istighfar, membiasakan dalam setiap waktu-waktu kita, seperti yang Allah janjikan melalui lisan nabinya, Allah akan berikan dalam setiap kesedihan kita sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, dalam selalu membiasakan diri membaca istighfar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.